Hai, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya Desi Florencia Balo. Di dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen perencanaan kurikulum sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Kurikulum dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Profesor Dr. Benny Binilang, MPD. Mari kita simak videonya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya palri dan curere yang berarti tempat berpacu, sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum melibatkan pemilihan tujuan pendidikan, pemilihan pengalaman belajar yang dapat mencapai tujuan tersebut, pemilihan isi pembelajaran, serta pengorganisasian dan pengintegrasian antara pengalaman belajar dan isi kurikulum dalam proses pembelajaran. Proses perencanaan kurikulum harus matang, sistematis, dan terpadu. Manajemen perencanaan kurikulum adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengimplementasikan, dan mengawasi kurikulum dalam konteks pendidikan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: pertama, perencanaan kurikulum yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, menggunakan model tertentu, dan mengacu pada suatu desain kurikulum yang efektif. Kedua, pengorganisasian kurikulum yang ditata baik secara struktural maupun secara fungsional. Ketiga, implementasi, yakni pelaksanaan kurikulum di lapangan. Keempat, ketenagaan dalam pengembangan kurikulum. Kelima, kontrol kurikulum yang mencakup evaluasi kurikulum. Dan yang keenam, mekanisme pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Tujuan manajemen kurikulum. Tujuan manajemen kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum juga bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan baik, diawasi pelaksanaannya, dan dievaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Model perencanaan kurikulum. Ada 4 model perencanaan kurikulum berdasar asumsi rasionalitas, yaitu asumsi tentang pemrosesan informasi secara cermat yang berkaitan dengan mata pelajaran, peserta didik, lingkungan, dan hasil belajar. Berikut ini model-model perencanaan kurikulum. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini menitik beratkan pada perencanaan dengan atau planning with daripada perencanaan bagi atau planning for. Perencanaan kurikulum ini bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Model perencanaan kurikulum ini didasarkan pada kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Kedua, model interaktif rasional atau the rational interactive model. Model ini menitik beratkan pada logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan atau goals and objectives. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat
pembuat keputusan, dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik. Ketiga, The Disciplines Model. Model ini menitik beratkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Model ini dikembangkan sesuai dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Keempat, model tanpa perencanaan atau non-planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar, dan sebagainya. Perencanaan dan pengorganisasian kurikulum. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan rangkaian tindakan untuk kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Perencanaan bertujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan adalah tugas utama manajemen. Perencanaan harus disusun sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, sebab menentukan kerangka untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya itu. Pimpinan harus merencanakan sebelumnya agar dapat melakukan semua fungsi manajemen secara intelek. Pimpinan dituntut agar senantiasa membuat perencanaan. Salah satu karakteristik dari perencanaan adalah bersifat ekonomis dalam arti meminimalkan ongkos-ongkos perencanaan dan membuat kegiatan bertujuan teratur. Semua upaya diarahkan ke arah hasil yang diinginkan. Pendekatan yang tak terorganisir diminimalkan. Kegiatan-kegiatan dikoordinasikan dan duplikasi dihilangkan. Fasilitas-fasilitas digunakan hanya untuk yang paling menguntungkan dan pekerjaan yang tidak jelas dihilangkan atau dieliminasikan. Karakteristik perencanaan lainnya adalah kesempatan terjadinya komitmen. Ini memungkinkan terjadinya hubungan antara pimpinan staf dan para anggota organisasi untuk mencapai maksud-maksud perencanaan. Perencanaan adalah suatu proposisi jangka panjang dan mengandung implikasi pencapaian yang jauh dalam rangka operasi bidang pengembangan sumber daya manusia dalam cara analitik. Perencanaan membantu organisasi yang terfokus pada keuntungan jangka pendek untuk mempertimbangkan pentingnya program dan kegiatan-kegiatan serta pengaruhnya untuk masa depan. Perencanaan jangka panjang akan menempatkan premiumnya pada riset dan pengembangan, ekspansi dan diversifikasi program, pelaksanaan program pelatihan, dan berbagai program lainnya seperti pembinaan karir guna masa depan yang lebih baik. Suatu rencana yang baik terdiri dari 5 unsur khusus. A. Tujuan dirumuskan secara jelas. B. Komprehensif namun jelas bagi staf dan para anggota organisasi. C. Hierarki rencana yang terfokus pada daerah yang paling penting. D. Bersifat ekonomis mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. E. Layak memungkinkan perubahan. Esensi perencanaan memiliki antisipasi ke depan. Perencanaan berdasarkan latar belakang informasi yang intelijen, premis, dan asumsi-asumsi mengenai kondisi ke depan, semuanya berada dalam organisasi. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni satu secara struktural dalam konteks manajemen, kedua secara fungsional dalam konteks akademik atau kurikulum. Mari kita melihat definisi organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka dari atau terhadap pihak luar yang diatur berdasarkan aturan tertentu yang dipimpin atau diperintah oleh seorang pimpinan dan staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan.
Pengorganisasian dalam sebuah lembaga atau organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yakni 1. Organisasi perencanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pengembang kurikulum atau suatu tim pengembang kurikulum. Kedua, organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum. Ketiga, organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi kurikulum. Masing-masing jenis organisasi tersebut dilaksanakan oleh suatu susunan kepengurusan yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi dengan tugas-tugas pekerjaan tertentu. Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi sebagai berikut. 1. Kurikulum mata ajaran yang terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah. Kedua, kurikulum bidang studi yang memfungsikan beberapa mata ajaran sejenis. Ketiga, kurikulum integrasi yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu. Keempat, core kurikulum, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa. Bentuk-bentuk kurikulum disusun menurut pola organisasi kurikulum dengan struktur, urutan, dan ruang lingkup materi tertentu. Faktor perencanaan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam setiap tahapan dan setiap kegiatan, kebutuhan logistik apa yang diperlukan, serta beberapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan pemaparan ini adalah dalam rangka mengembangkan kurikulum, perencanaan kurikulum harus didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen dan mengacu pada masa depan. Kurikulum yang baik akan memberikan pengaruh dalam menentukan pengeluaran biaya atau keuntungan menetapkan perangkat tujuan atau hasil akhir. Dengan demikian, manajemen perencanaan kurikulum melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengawasan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.